Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas visi cekatan. Cekatan ini sengaja kita buat dalam bentuk huruf kecil, huruf besar, dan huruf kecil. Ini singkatan dari cerdas. Kemudian C-nya ini adalah cerdas. Kemudian K-nya ini adalah kreatif. Ya. Kemudian A-nya ini adalah agamis. Sedangkan Tan-nya adalah tangguh. Cerdas, kreatif, agamis, tangguh. Nah, cerdas sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita di lembaga pendidikan berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan mempintarkan kehidupan bangsa. Ya. Ini coret. Ya, kita di lembaga pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, konsep cerdas itu sendiri dari beberapa literatur yang saya baca, cerdas itu mengandung makna dalam arti ya itu adalah efektif. Ya, efektif artinya setiap kegiatan, setiap kita mempunyai aktivitas, setiap kita mempunyai suatu program itu harus mempunyai tujuan. Nih. Ya, tujuan yang jelas, tujuan yang tepat, tujuan yang terarah. Sehingga dengan mempunyai tujuan, kita tentu akan tahu apa yang dituju, apa yang akan menjadi impian kita, akan menjadi cita-cita kita, menjadi harapan kita. Ya, kemudian konsep cerdas ini juga mengandung makna efisien. Ya, efisien artinya kita mengoptimalkan semua kemampuan yang kita miliki. Jadi kita optimalkan semua kemampuan yang kita miliki. Ya, yang kita miliki. Nah, dengan optimalisasi ini tentu ya kita gali, kemudian kita kembangkan, kemudian kita bina, ya. Sehingga dengan efisiensi ini pada akhirnya tujuan yang jelas, tujuan yang tepat, tujuan yang terarah ini dapat tercapai. Ya, ini konsep cerdas berarti mengandung makna efektif, efisien. Kemudian juga konsep cerdas itu mengandung makna sinergis. Ya, sinergis mempunyai arti kerja sama. Ya, tidak mungkin semua pekerjaan kita ya dengan efisiensi tadi ya selalu kita optimalkan semua kemampuan yang ada dengan gali, kembangkan, pelihara, tidak akan mungkin tercapai, tidak akan mungkin menjadi efektivitas bila mana tidak ada sinergitas, tidak ada kerjasama. Karena kerjasama ini pada dasarnya adalah memperbaiki kekurangan kita. Ya, kemudian menguatkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Sehingga dengan saling bekerja sama, saling kebergantungan antara setiap orang tentu akan menciptakan satu pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang tadi mencapai efektivitas, mencapai tujuan yang jelas, mencapai tujuan yang tepat, mencapai tujuan yang terarah, mencapai tujuan yang diharapkan oleh semua
orang, ya, terutama dalam satu organisasi atau dalam satu perkumpulan, ya. Itu. Kemudian kita juga kepanjangan dari cerdas, ya, tadi mempunyai makna efektif, efisien, sinergis, dan logis. Kemudian kita bahas sekarang kreativitas. Kreativitas, ya. Kreatif itu mengandung makna amati, ya, amati, kemudian tiru, modifikasi, ya, modifikasi. Nah, tentu kita untuk mencapai satu tujuan, ya, untuk mencapai satu tujuan yang jelas, tepat terarah, tentu kita harus observasi dulu, ya, amati, observasi, ya, amati. Kenapa orang lain sukses? Kenapa orang lain gagal? Ya, kita amati. Kemudian kita tiru. Ya, sebelum kita bisa memperbaiki, ya, kita tiru dulu, ya, kita tiru dulu. Nah, setelah kita tiru, kita duplikasi, betul-betul bisa sesuai dengan orang lain yang lakukan, barulah kita kembangkan. Nah, kembangkan ini maksudnya untuk apa? Untuk terjadi kompetensi, ya, untuk jadi kompetensi, kemudian juga kompetensi, ya, kompetensi, ya, dan seterusnya. Dengan modifikasi tentu akan mempunyai nilai yang lebih baik daripada yang lain, ya, mempunyai nilai positif, mempunyai nilai yang lebih buat yang lain, ya, daripada yang lain. Nah, ini kreativitas. Kemudian agamis, ya, ini konsep agamis. Agamis ini, ya, kita sudah mempunyai tujuan yang jelas, tepat terarah, kemudian dengan menggunakan semua optimalisasi yang kita miliki, ya, kemampuan yang kita miliki, dengan selalu menggali apa kelebihan kekurangan kita, ya, kemudian kita kembangkan, ya, kelebihannya, kemudian kita bina dan dilakukan sinergitas kerjasama, ya. Cerdas juga kita cari untuk perubahan-perubahannya, untuk modernisasi, untuk perkembangan lebih lanjut, ya, dengan proses kreativitas. Tentu tidak akan ada artinya kalau tidak agamis. Artinya agamis ini selalu berlandaskan kepada iman dan takwa, ya, iman dan takwa. Sehingga pada akhirnya apa yang kita dapatkan melalui proses efisiensi ini, ya, kemudian menjadi efektivitas, tujuan tercapai, terjadilah proses rahmatan lil alamin, ya, alamin, dalam ridho Allah, ya. Kita bisa saja dengan efisiensi, efektivitas, kemudian kreativitas mencapai apa yang kita inginkan, yaitu tadi efektivitas, ya, tujuan yang ingin kita capai, tujuan yang ingin kita impikan, ya, tujuan yang kita harapkan, tapi belum tentu rahmatan lil alamin, belum tentu dalam ridho Allah. Mungkin hanya sekedar izin Allah, ya, izin Allah, tapi belum ridho Allah. Izin Allah memang gampang, ya, tidak, kadang-kadang kita tidak mengharapkan, ya, karena segala sesuatu pun tentu yang terjadi di alam ini adalah izin Allah. Tapi kita selalu harus ingin mendapatkan ridho Allah, sehingga dengan ridho Allah ini menjadi hidup lebih berkah, ya. Kemudian tannya di sini, tan ini adalah kepanjangan daripada tangguh, ya. Ini tangguh. Tangguh ini artinya setelah kita mempunyai konsep cerdas, ya, kemudian untuk perubahan-perubahan kita lakukan kreativitas, ya. Kreativitas ini sudah menjadi efektivitas, menjadi impian yang tercapai, ya. Tentu dilandasi dengan agamis, ya, dengan keimanan dan ketakwaan sehingga mendapatkan ridho Allah. Ini kita harus selalu pertahankan, ya. Ini harus selalu kita pertahankan sampai batas umur kita, ya, sampai batas umur kita. Kenapa harus kita pertahankan sampai batas umur kita? Supaya hasilnya menjadi amal soleh, ya, supaya hasilnya menjadi dalam ridho Allah tadi, ya, selalu dalam ridho Allah, ya, selalu dalam ridho Allah. Sehingga begitu kita meninggalkan dunia yang fana ini dengan ketangguhan kita, ya, dengan kita tidak pernah mengenal Allah, berusaha sebaik mungkin, pada akhirnya apapun yang kita inginkan akan tercapai. Nah, ini adalah tangguh, ini adalah sikap positif, ya. Segala sesuatunya harus selalu kita berhusnuzon, ya, selalu mempunyai
mempunyai harapan yang baik, mempunyai antusias, ya, mempunyai motivasi yang tinggi, ya, sehingga pada akhirnya akan tercapai. Cekatan ini terus bergerak, ya, pada akhirnya akan menghasilkan sebuah karya besar, ya. Tentu karya besar ini, ya, dimulai dulu dari karya kecil, ya, tapi dengan langkah seperti ini, dengan langkah cerdas, kreatif, agamis, dan tangguh, ya. Tangguh artinya mempertahankan semua prinsip, mempertahankan apa yang kita miliki, ya, dengan pola pikir positif, ya, tidak selalu berhusnuzon, ya, kita selalu bergerak dengan pasti, ya, sampai kematian memisahkan kita. Tentu dengan bila mana kita melaksanakan ketangguhan ini dengan husnuzon tadi, ya, kemudian kita pertahankan semua mekanisme ini, tentu akan menjadi amal soleh dan pada akhirnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.